Nah, oke kawan, ketemu lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Saat ini tentunya sudah kita ketahui semua bahwa penerapan larangan mudik tahun 2021 sudah dimulai sejak tanggal 6 Mei kemarin hingga nanti pada tanggal 17 Mei. Nah, pada 6 Mei kemarin saya sudah melakukan perjalanan mulai dari Lumajang hingga Probolinggo dan berakhir di Pasuruan. Nah, mengenai video yang pernah saya buat kemarin bisa Anda saksikan, nanti linknya ada di kanan atas ini, bisa Anda klik di sana. Nah, saat ini saya akan memberikan update informasi terbaru terkait perkembangan larangan mudik itu sendiri yang sudah diterapkan di beberapa daerah. Nah, sudah saya siapkan sebuah berita yang saya kutip dari Detik News. Nah, ada 3 wilayah yang akan saya bacakan untuk Anda karena banyak permintaan yang menginginkan agar saya melakukan survei secara langsung di daerah-daerah barat ya, tentunya Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kertosono hingga Ngawi. Cuman hal itu sampai saat saya buat video ini saya belum bisa merealisasikan kepada Anda. Oleh karena itu melalui pembacaan berita ini mudah-mudahan sedikit menjawab apa yang Anda inginkan. Oke, langsung saya bacakan saja berita yang pertama. Ini ada di Pasuruan. Beritanya dari Detik News dengan judul ada 10 kendaraan diputar balik dalam 30 menit di exit tol Pasuruan. Isi beritanya adalah Pasuruan ada beberapa titik penyekatan terkait larangan mudik 2021 di Pasuruan. Salah satunya di exit tol Pasuruan. Di pintu tol menuju kota Pasuruan ini, belasan petugas gabungan melakukan pemeriksaan semua kendaraan. Pengendara yang tidak memenuhi persyaratan diputar balik dan dirapid antigen. Di exit tol Pasuruan sudah diberlakukan checkpoint. Setiap kendaraan yang melintas kami periksa. Kami cek apakah ada surat jalan maupun surat keterangan bebas COVID. Kalau nggak ada, yang bersangkutan kami beri pilihan apakah mau dites rapid dengan biaya sendiri atau putar balik, kata Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman, Kamis 6 Mei 2021. Menurut Arman, dalam tempo setengah jam saat ia memantau langsung checkpoint terkait larangan mudik 2021, 15 pengendara diputar balik dan dirapid antigen. Setengah jam saja, 10 pengendara minta putar balik, 5 orang minta rapid, tapi hasilnya negatif, terangnya. Arman menjelaskan, jika hasil rapid test positif, mereka akan dibawa ke rumah sakit atau ke tempat karantina dengan biaya sendiri. Sedangkan kalau negatif akan didata tujuannya kemana. Dan kami akan koordinasikan dengan posko PPKM Mikro wilayah tujuan yang bersangkutan, jelasnya. Mereka yang diputar balik dan di rapid antigen berasal dari Bojonegoro, Surabaya, dan kota lainnya. Tujuan mereka ke Pasuruan untuk urusan pekerjaan dan melakukan persidangan. Kalau KTP Pasuruan tidak dilakukan pengecekan, pungkas Arman. Nah, itu berita yang datang dari Pasuruan, di mana pos penyekatannya terletak di exit tol Pasuruan. Jadi ketika kita keluar dari exit tol, maka kita akan ditanyai dan diperiksa identitas serta surat-surat kelengkapan. Dalam hal ini surat izin keluar masuk atau surat bebas COVID. Nah, itu disampaikan oleh Bapak Kapolres Kota Pasuruan. Nah, ya, kita menanggapi dari berita ini, tentunya pemerintah setempat menerapkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Satgas COVID mengenai larangan mudik tahun 2021. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengikuti apa yang sudah diperintahkan, artinya sudah menjadi larangan.
Sebenarnya dalam hati kita sendiri pun pada masa Lebaran ini kita menginginkan bisa melakukan silaturahmi dengan bebas, kita bisa mudik dengan leluasa, bisa bertemu dengan keluarga. Namun tentunya kita menyadari bahwa pandemi COVID saat ini itu masih belum usai. Bahkan di beberapa negara seperti di India itu mengalami lonjakan. Mungkin dari situ pemerintah akhirnya berinisiatif untuk melakukan membuat satu aturan larangan mudik. Nah, itu tadi berita yang datang dari Pasuruan. Berikutnya saya akan bacakan satu berita yang datang dari daerah perbatasan Kediri, Malang, dengan judul 50 kendaraan diputar balik di pos penyekatan Kediri, Malang. Berita ini dikeluarkan oleh Detik News pada Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021 pukul 21.27. Jadi saya rasa masih relevan untuk saya bacakan. Isi beritanya seperti ini. Kediri, penyekatan terkait larangan mudik 2021 digelar di perbatasan Kediri, Malang. Hingga sore tadi, lebih dari 500 kendaraan diminta putar balik. Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono saat berada di pos penyekatan Kecamatan Kandangan mengatakan, ada pengecualian bagi warga untuk bisa keluar masuk Kediri. Sejak tadi malam, anggota Polres Kediri telah melakukan penyekatan. Namun, tetap ada beberapa kendaraan yang masih diperbolehkan untuk masuk, seperti sedang melakukan perjalanan dinas, berobat, dan ada keperluan kedukaan ataupun warga sekitar Kandangan Kediri. Ucap AKBP Lukman, Kamis 6 Mei 2021. Mulai pukul 00 WIB hingga sore tadi, ada lebih dari 500 kendaraan yang diminta putar balik, baik yang dari luar Kediri maupun dari dalam wilayah Kediri. Ratusan kendaraan yang diminta putar balik itu karena pengendara tidak bisa menunjukkan surat-surat yang ditentukan atau memiliki tujuan yang jelas. Sementara yang boleh melintas yakni para pekerja dan warga sekitar perbatasan yang hendak belanja ke pasar di wilayah Malang. Mungkin ini ada salah kalimat mungkin ya. Coba saya ulang ya. Ratusan kendaraan yang diminta putar balik itu karena pengendara tidak bisa menunjukkan surat-surat yang ditentukan atau memiliki tujuan yang jelas. Artinya di sini mungkin maksudnya adalah tidak memiliki tujuan yang jelas. Semoga seperti itu maknanya ya. Jadi yang ratusan kendaraan yang diminta putar balik itu karena pengendara tidak bisa menunjukkan surat-surat yang ditentukan atau memiliki tujuan yang jelas. Ditulis seperti itu. Cuman Anda bisa memaknai sendiri. Berikut katanya, yang melintas ini hanya warga yang bekerja dan warga lokal yang belanja kepentingan Lebaran. Masih belum terlihat banyak orang yang mudik antar kota, Ibu Lukman. Warga Kediri, Ruli, yang hendak mengirim kue Lebaran ke Kasembon, Malang, sempat diminta putar balik di perbatasan. Namun, karena sekadar mengantar kue, ia diperbolehkan melintas. Ia tadi saya sempat agak lama ditanya petugasnya, polisi. Ada keperluan apa? Mau apa? KTP asli mana? Rumahnya mana? Surat keterangan sehat dan lain-lain. Saya akhirnya bisa meyakinkan bahwa saya dan suami hanya mengantar pesanan kue Lebaran. Dengan kata lain juga bekerja, tidak mudik. Jelas Ruli. Memang ini demi kepentingan bersama mencegah COVID-19, tapi saya harap juga petugas bisa mengerti kalau kami sekedar bekerja dan mengantar pesanan kue. Untungnya saya bawa surat keterangan sehat maupun antigen swab. Akhirnya juga bisa lewat meskipun dari Kediri ke Kasembon, Imbuh Ruli. Hingga sore tadi tampak puluhan anggota Sabara Satlantas Polres Kediri, Dinas Kesehatan, TNI, Satpol PP, serta Karang Taruna Kecamatan Kandangan ikut berjaga di pos penyekatan Kediri, Malang.
Nah, itu tadi isi berita yang datang dari perbatasan Kediri Malang, di mana di sini tadi ada satu contoh pengendara yang sedang mengantar kue lebaran, namun diperiksa. Tapi yang bersangkutan menunjukkan surat bebas COVID ya, dan juga surat keterangan bahwa dia tidak sedang dalam mudik. Oleh karena itu, akhirnya pengendara tersebut diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Jadi itu gambaran yang ada di perbatasan Malang Kediri yang terletak di Kandangan tadi ya. Jadi ini arah dari Kediri menuju Malang lewat sisi barat ya. Sisi barat ya, oke. Semoga saya tidak salah. Nanti salah dikoreksi ya. Nah, saya lanjutkan dengan berita ketiga yang saya bacakan untuk Anda juga. Kali ini beritanya masih dari Detik News, tapi datang dari daerah Nganjuk. Nah, tadi dari yang pertama Pasuruan, mengarah ke batas Kediri Malang. Nah, sekarang agak ke barat lagi, yakni ke Nganjuk. Judulnya adalah di Nganjuk, pemudik diputar balik ketimbang jalani rapid antigen. Ini beritanya keluar pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, pukul 20.25. Isi beritanya adalah seperti ini. Nganjuk, penyekatan terkait larangan mudik 2021 di Nganjuk dimulai sejak pukul 00 WIB. Banyak pemudik yang memilih diputar balik ketimbang tes COVID-19. Kita sampai saat ini baru ada 11 kendaraan yang kita putar balik terhitung mulai pukul 00 WIB hari ini tadi, ujar Kapolres Nganjuk AKBP Harfiadi Agung Pratama saat dikonfirmasi Detikcom Kamis 6 Mei 2021. 11 kendaraan tersebut, kata Harfi, dari 3 tempat penyekatan yang ada di Nganjuk. Sedangkan total kendaraan yang diperiksa ada 62, yang terdiri dari roda 2 dan roda 4. Kita ada 3 posko checkpoint penyekatan pemudik dan terdapat 62 kendaraan yang kita periksa, kata Harfi. Harfi menambahkan, 3 titik penyekatan terkait larangan mudik 2021 itu, yakni di exit tol Nganjuk, pos Sambikerep, Kecamatan Rejoso, dan pos Nampu Wilangan, perbatasan Nganjuk Madiun. Penyekatan tersebut aktif selama 24 jam. Kita penyekatan selama 24 jam di 3 titik lokasi yang utama di exit tol Nganjuk dan jalur perbatasan wilayah kabupaten, paparnya. Sementara Kasat Lantas Polres Nganjuk AKBP Marita Dia Anggraini mengatakan, dalam posko penyekatan juga terdapat sarana cek kesehatan rapid antigen. Hingga saat ini belum ada pemudik yang melakukan cek kesehatan. Mereka memilih diputar balik. Kita masih nihil untuk pemudik yang cek kesehatan dan memilih putar balik, ungkap Marita. Marita menambahkan, penyekatan terkait larangan mudik 2021 melibatkan tim gabungan Polri, TNI, dan instansi terkait. Totalnya lebih dari 300 personil. Nah, itu tadi berita yang datang dari daerah Nganjuk, di mana titik penyekatannya adalah terletak di exit tol Nganjuk, pos Sambikerep Kecamatan Rejoso, dan pos Nampu Wilangan perbatasan Nganjuk Madiun. Dan dikatakan penyekatannya juga aktif selama 24 jam. Nah, berita ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari beberapa pemirsa yang menanyakan letak titik penyekatan di beberapa daerah dan pastinya ada di mana saja. Nah, itu tadi berita yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semoga dengan adanya berita ini bisa menjadikan pengetahuan kepada Anda ketika hendak melakukan perjalanan ke daerah tersebut. Demikian video ini saya buat untuk Anda dan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa penonton, subscriber setia. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada subscriber yang terus mengikuti channel saya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik like
ya, dan jika ada yang merasa video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian dan juga ke beberapa media sosial yang Anda miliki. Dan bagi kalian yang baru mengetahui channel ini, please subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan agar bisa tetap menyajikan informasi-informasi positif bagi Anda. Oke, demikian video ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.